Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Stuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Gimana hari ini belajarnya ya? Ini lagi hujan, jadi suaranya agak kurang kedengaran. Jadi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu selalu mengingatkan siswa Ibu di sini harus menjaga kesehatan, jangan bosan-bosan, ya, selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, ya, cuci tangan. Yang kedua, ya, sabun. Yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Ya, semangat ya anak-anak. Semangat. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Ibu minta satu orang, Neza. Jangan Neza, jangan ngantuk. Sinyal ya. Ya, ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik, Ibu absen dulu kehadiran siswa Ibu di sini. Alhamdulillah masih tersisa beberapa siswa. Nah, Ibu tahu kondisi kita di mana daerah kita ini sinyalnya tidak stabil. Kita usahakanlah ya, dengan kekurangan kita harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nanti teman-temannya yang menyusul untuk join mudah-mudahan bisa masuk teman-teman kita ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu materi kita ya. Baik, untuk materi kita hari ini, kita lanjutkan mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, jadi ada dua ini yang nanti akan kita capai pada tujuan ya, pelajaran kita hari ini. Ibu senang sekali melihat wajah-wajah siswa Ibu di sini, walaupun dalam keadaan capek, masih mau mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, pada minggu lalu, pertemuan yang lalu sudah kita pelajari ya mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial, di mana materi tersebut ini akan ada kaitan, ada berhubung dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini ya, di mana bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pada minggu yang kemarin, pertemuan kemarin, nah ini sudah kita pelajari, di mana ada dua bentuk mobilitas sosial ya. Nah, yang pertama, siapa yang masih ingat bentuk mobilitas sosial yang pertama? Mobilitas vertikal. Iya, mobilitas vertikal. Yang kedua?
Mobilitas horizontal. Iya, mobilitas horizontal. Ada mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Ya, baik. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar yang ada di depan mungkin Ibu rasa anak-anak Ibu sini sudah mengerti. Ini gambar apa? Ya, gambar yang sedang melakukan kegiatan apa? Lagi Belajar. belajar. Di mana? Ya, di sekolah. Di Sekolah. sekolah. Nah, kalau yang kita lakukan saat ini belajar tidak? Belajar. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya, bedanya dengan Kita digambar. Di rumah kita belajar di rumah. di rumah melalui pembelajaran daring. Kalau yang digambar ini melakukan proses pembelajaran secara luring. Nah, ini yang kita lakukan sebelum kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, rindu ya kita belajar di dalam kelas, ya rindu ya berinteraksi dengan teman, dengan guru, ke kantin, ya, ke perpustakaan. Tapi inilah kondisi yang kita alami saat ini. Jangan putus asa, tetap berdoa semoga pandemi ini bisa berlalu, kita bisa ketemu lagi kumpul di sekolah. Nah, karena sekolah merupakan salah satu contoh nanti dari saluran-saluran mobilitas, ya. Di sini pada gambar ini di sini dapat kita lihat ada guru dan ada siswa saling berinteraksi. Melalui interaksi inilah nanti akan terjadi saluran-saluran mobilitas sosial, ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, ini dia, ya. Ada 6 nanti materi yang akan kita bahas, ya, Nak, ya. Yang pertama, angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga-lembaga keagamaan. Yang ketiga, organisasi politik. Ya, yang keempat, pendidikan. Yang kelima, Organisasi ekonomi. Nah, yang ketujuh, organisasi keolahragaan. Yang pertama, kita lihat dulu ya, angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata ini merupakan salah satu organisasi yang membuat nanti mobilitas vertikal ke atas ini akan terjadi melalui tahapan pangkat. Nah, diulang sekali lagi bahwa organisasi angkatan bersenjata ini merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Nah, di mana dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas. Nah, melalui ini tahapan pangkat. Nah, misalkan dari pangkat yang terendah sampai pangkat yang tertinggi. Kalau tentara ini biasanya paling tinggi pangkatnya apa, Nak? Jenderal. Ya, Jenderal Soeharto. Nah, itu contoh dari angkatan bersenjata. Sampailah dia kepada tahapan pangkat yang paling tinggi. Nah, disitulah nanti akan terlihat adanya mobilitas vertikal atau ke bawah. Ke atas. Ke atas. Baik ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, saluran yang kedua itu lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan ini merupakan saluran mobilitas vertikal ke atas juga, di mana biasanya seorang yang menjadi pemuka agama, nah meskipun dia tidak memiliki status sosial yang tinggi, biasanya dia masih di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, di ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan simbol dari agama-agama yang ada di negara kita. Siapa yang bisa menyebutkan agama apa saja yang ada di negara kita, Nak? 1. Islam, Katolik, dan Hindu. Ya, nanti materi itu nanti akan ada berikutnya ya. Materi berikutnya akan kita bahas mengenai keberagaman. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Baik, ini
Kita lanjutkan saluran berikutnya. Ini lembaga keagamaan biasanya sering kita temui ya di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, misalkan ada guru mengaji, ada imam masjid, ada pengurus-pengurus masjid, tokoh-tokoh agama yang lain ya. Nah, biasanya di lingkungan tempat tinggalnya ini dihormati ya. Nah, oke, misalkan guru mengaji, apa yang dilakukan? Itu mentransfer ilmu mengaji kepada murid-muridnya. Masih mengaji di sini anak-anak ibu di sini masih belajar mengaji. Masih. Ada yang sudah hatam sampai juz terakhir? Ada? Alhamdulillah kalau ada ya, lanjutkan. Jangan sih, Bu. Iya, lanjutkan mengaji sampai bisa ya. Nah, jadi tokoh-tokoh tadi kan merupakan contoh dari lembaga keagamaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, berikutnya Iya, Bu. lembaga organisasi politik. Kalau kalian membaca buku paket, ada di buku paketnya ya, dibuka bukunya, bahwa organisasi politik ini merupakan menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya yang ikut dalam organisasi tersebut. Nah, siapa yang kira-kira bisa memberikan contoh dari organisasi politik? Mungkin pernah membaca, ya, atau mungkin pernah menonton dari organisasi politik yang ada. Siapa yang bisa? Mungkin pernah baca. Iya, ada ini. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Iya, tepat sekali Daini, pintar ya. Itu tepuk tangan dulu untuk temannya Daini ya. Tepat sekali contoh yang diberikan Daini, bahwa Daini memberikan contoh katanya seorang Presiden Soekarno melalui tahapan organisasi politiknya di kancah nasional, di kancah internasional, sehingga bisa dari tahapan-tahapan organisasi tersebut mencapai karirnya ya sampai menjadi seorang presiden. Nah, itu ya contoh yang paling tepat yang diberikan oleh teman kita Daini ya. Baik sekali Daini. Sekarang kita lanjutkan lembaga berikutnya. Nah, ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan contohnya sekolah. Nah, biasanya kalau lembaga pendidikan ini secara nyata akan mengubah status sosial ke atas seseorang. Siapa lagi yang bisa memberikan kira-kira contoh ataupun dari tanggapannya mengenai lembaga pendidikan? Memberikan contoh nyata misalkan. Ada yang sudah membaca bukunya? Atau mungkin Daini lagi. Iya, ada apa-apa Daini? Ya, kalau bisa. Yang lain dengarkan juga ya. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin yang sekolah sampai perguruan tinggi memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, otomatis status sosialnya juga meningkat. Iya, ya tepat sekali. Nah, ini contoh yang diberikan Daini. Ada seorang anak pedagang. Nah, ini karena sehingga mengikuti pendidikan, akhirnya memiliki pengetahuan untuk berusaha, memiliki wira swasta. Sama dengan anak-anak ibu di sini. Nah, kalian ini baru proses untuk mencapai sukses dengan melalui lembaga pendidikan. Insya Allah, kalau yakin, ya kalau kita anak-anak ibu di sini belajar dengan sungguh-sungguh, kalau bisa dapat beasiswa lanjut sampai tahap kuliah. Nah, inilah nanti akan mengubah status sosial anak-anak ibu di sini, walaupun kita tinggal di kampung, tinggal di daerah. Nah, ibu harapkan motivasi untuk menjadi sukses melalui lembaga pendidikan ini selalu ditingkatkan. Jadi dari kemarin-kemarin pun selalu ibu ingatkan, jangan putus asa, lanjutkan, jangan memandang
saya ini anak petani ya. Jangan itu dibuang saja pikiran itu. Yang penting mau berusaha. Nah, lembaga pendidikan membantu anak-anak ibu di sini untuk meraih status sosial yang paling tinggi. Asal kita yakin ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Lanjut berikutnya, organisasi ekonomi. Nah, untuk organisasi ekonomi ini memiliki peranan yang penting dalam merubah mobilitas sosial masyarakat ataupun seseorang, terutama melalui gerak sosial vertikal ke atas. Nah, Ibu mohon minta satu siswa, nah memberikan contoh mungkin contoh-contoh dari lembaga ekonomi. Apa saja yang pernah kalian dengar, pernah kalian lihat, contoh organisasi ekonomi. Apa misalnya? Koperasi dan badan usaha. Koperasi dan badan usaha. Iya, tepuk tangan. Badan usaha. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, berarti masih semangat ya. Ya, oke. Nah, benar bahwa koperasi, badan usaha itu ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta, merupakan contoh dari adanya organisasi ekonomi. Nah, ini membantu dari adanya nanti saluran dari mobilitas sosial, karena mobilitas sosial ini akan terjadi apabila adanya saluran-saluran, ya. Kalau tidak ada saluran mobilitas sosial, tidak akan terjadi yang namanya mobilitas. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Lembaga yang berikutnya. Nah, ini organisasi keahlian atau lebih dikenal dengan organisasi profesi. Ya, di mana organisasi keahlian dapat menjadi wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu, ya. Nah, misalkan tadi malam sudah membaca buku paket mengenai saluran mobilitas ya. Nah, dari yang termasuk ke dalam keahlian ataupun profesi. Contoh profesinya apa? Ada yang bisa? Dokter. Ini juga sudah menjelaskan sebenarnya. Nah, ada dokter ya, lalu ada dokter organisasi profesinya apa? Ada yang disingkat dengan ID. Nah, Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua, guru. Kalau guru apa organisasinya? PGRI. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Persatuan Guru Republik Indonesia. Iya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, melalui wadah inilah, organisasi inilah para dokter, para guru ini memperjuangkan profesi-profesinya, kesejahteraannya melalui organisasinya. Ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah organisasi keolahragaan. Nah, organisasi keolahragaan ini dapat menjadi saluran mobilitas sosial vertikal ke atas bagi anggotanya. Nah, di mana organisasi ini kan ada wadahnya, misalkan olahraga badminton, biasanya ada organisasi yang kita kenal Jarum, ya. Kalau sepak bola apa biasanya? PS? Ya, PSSI ya. Ya, kalau tidak salah Ibu itu ya, nanti cari organisasi-organisasi keolahragaan. Nah, contoh nyata yang dapat kita lihat ini, kita lihat tokoh-tokoh ataupun idola-idola lah, mungkin ada ya yang mengidolakan tokoh olahraga. Nah, siapa misalkan olahraga apa? Renang, silat mungkin. Nah, atau mungkin badminton mungkin. Voli, sepak bola nih biasanya. Kalau yang putri-putri ini biasanya sepak bola yang menjadi idolanya. Siapa? Voli. Oh, voli. Iya, voli bisa ya. Nah, jadi misalkan di olahraga badminton, nah, siapa yang paling kenal tokohnya dari zaman dulu atau mungkin yang sekarang? Taufik Hidayat. Nah, Taufik Hidayat itu sampai tokoh idola para remaja ya, idola Hidayat.
karena prestasinya menjadi juara dunia. Ya, banyak sekali, tidak hanya badminton ya. Nah, dengan setelah adanya menjadi juara dunia, dikenal tidak dia? Dikenal. Dikenal. Lalu mobilitas sosialnya berubah tidak? Berubah. Mobilitas apa? Tenang. Mobilitas apa tadi? Vertikal ke atas atau ke bawah? Vertikal ke atas. Berubah. Ya, mobilitas vertikal ke atas. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjutkan diskusi, nah ada yang ingin bertanya dulu mengenai saluran-saluran mobilitas, baik itu saluran angkatan bersenjata, baik itu lembaga keagamaan, politik, ya, organisasi politik, lembaga pendidikan, lalu organisasi ekonomi, ya. Berikutnya organisasi keahlian maupun organisasi keolahragaan. Ada yang ingin bertanya, Nak? Yang Ya, belum Bu. paham, yang belum jelas? Ya, ada ini. Ya, ada ini. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi saluran mobilitas vertikal? Ya, siapa yang bisa menjawab? Bantu Ibu. Apa kira-kira jawabannya mengenai organisasi keahlian ya ada ini? Mengapa dikatakan sebagai salah satu saluran yang bisa menjadikan ini mobilitas vertikal? Siapa yang bisa menjawab? Ada nggak yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Nah, Oktaviarni. Ya, Oktaviarni, silakan. Profesi merupakan himpunan orang karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kuat memperjuangkan. Iya, ya biasanya ya tangan dulu untuk Oktaviarni, untuk kita semua. Ya, semangat, ya tetap semangat. Kita lanjutkan. Bahwa jawaban yang Oktaviarni tadi sampaikan, nah itu sudah benar. Bahwa biasanya kalau yang sesama profesi itu kompak dalam memperjuangkan profesinya ya, karena memiliki satu tujuan ya Nak ya. Nah, sama dengan kalian kalau merasa satu tujuan kompak tidak biasanya dalam berteman. Kompak kan? Iya sama. Kalau yang satu profesi ya seperti itu. Sama juga dengan anak-anak di sini. Kalau merasa satu tujuan, nah sama-sama pelajar biasanya kompak dalam mencapai tujuan-tujuannya. Ya, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa kita diskusi. Bisa, Bu. Allah ya. Sekarang kita diskusi. Untuk diskusi kelompoknya sudah kita bagi kemarin ya. Ada 3 kelompok. Nanti yang ketua kelompoknya saja yang mempresentasikan dari hasil kerja kelompok ya. Nah, kita mulai nanti Ibu share LKPD-nya untuk dikerjakan, didiskusikan ya. Nah, di sini ada LKPD yang harus menjawab ya. Nah, ini. Nah, ada 2 pertanyaan melalui gambar yang ada di LKPD ini ya. Diperhatikan mulai dari LKPD yang harus anak-anak Ibu kerjakan nanti bersama kelompoknya ya. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini tujuannya nanti kalian bisa mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial ya. Dan jadi tujuan dari diskusi kita hari ini, kalian mengerjakan LKPD melalui gambar yang ada ditampilkan di sini. Sudah jelas? Jelas ya ini gambar apa? Nah, nanti ini pertanyaan lalu di sini. Kalian tentukan gambar yang ada tadi itu termasuk saluran mobilitas apa? Ya, yang masih ingat tadi yang ada 6 itu cari salah satunya, yang kedua deskripsikan kemudian saluran yang sudah anak-anak Ibu pilih. Ya, paham? Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan temannya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang sudah selesai diskusinya. Ya,
Nah, jadi ada 3 Ya. kelompok ya. Ada 3 kelompok untuk berdiskusi. Ibu mohon minta satu kelompok dulu ya. Kelompok yang pertama. Ibu minta kelompok yang pertama itu kelompok siapa dulu? Nah ini. Kelompok ini ya. Kelompok 1. Termasuk saluran mobilitas sosial, apakah gambar yang ada di atas? Jawabannya adalah mobilitas sosial pendidikan. Iya. 2. Deskripsikanlah saluran mobilitas sosial yang terdapat pada gambar di atas. Jawabannya adalah pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sudah? Iya, mantap sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mewakili? Aziza? Aziza ya? Saya Bu. Iya, Aziza dulu. Termasuk saluran mobilitas sosial adalah apakah gambar yang ada di atas? Jawabannya mobilitas sosial pendidikan. 2. Deskripsikanlah saluran mobilitas sosial yang terdapat pada gambar di atas. Jawabannya adalah pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah pembimbingan orang lain, tetapi yang memungkinkan secara otodidak. Iya, mantap juga kelompok 2 ya. Tepuk tangan lagi untuk temannya. Nah, lanjut lagi. Yang berikutnya masih ada dari kelompok berikutnya. Silakan. Saya, Bu. Iya, Oktaviani. Kelompok 3. Termasuk saluran mobilitas sosial, apakah gambar yang ada di atas? Jawabannya, mobilitas pendidikan. Nomor 2. Deskripsikanlah saluran mobilitas sosial yang terdapat pada gambar di atas. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Iya, tepuk tangan. Berarti sudah semua menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, dari apa yang kalian paparkan dari kelompok 1, 2, dan 3, menurut Ibu sudah tepat sekali. Sudah mengena dengan apa yang menjadi tujuan dari LKPD yang harus kita kerjakan, yaitu mencari, mengidentifikasi ya saluran dari mobilitas sosial, bahwa gambar yang ini merupakan saluran pendidikan. Nah, di mana masing-masing tadi sudah mendeskripsikan. Nah, menurut kelompoknya masing-masing. Nah, ini benar sekali ya bahwa pendidikan ini merupakan salah satu saluran mobilitas yang sangat penting, yang harus ada, yang harus kita lalui. Nah, untuk menuju dari mencapai mobilitas sosial vertikal ke atas untuk merubah status sosial kita. Ya, nah jadi dari yang tidak tahu kita menjadi tahu ya. Nah ini sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bu. Ya, oke. Nah sekarang kalau bisa kita lanjutkan materinya. Terakhir ini kita simpulkan. Ya, setelah kita membahas tadi tanya jawab, lalu kita berdiskusi. Nah sekarang kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari, di mana materi yang dapat kita simpulkan ini bahwa mobilitas ini akan terjadi apabila adanya saluran-saluran. Nah, apa saja yang menjadi saluran mobilitas? Yang pertama, yang kedua, lembaga-lembaga keagamaan. ya, yang ketiga, Organisasi politik. Lembaga Lembaga-lembaga keagamaan.
pendidikan. Pendidikan. 5. Organisasi ekonomi, 6. pendidikan, Organisasi organisasi keahlian, Kalian ekonomi, 7 organisasi keolahragaan. Nah, ini ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk terjadinya mobilitas sosial di mana Ibu tekankan lagi bahwa mobilitas akan terjadi ini apabila adanya saluran-saluran sosialnya ya. Nah, ini yang tadi sudah kalian sebutkan ada 7. Nah, ini ya, jadi sudah memahami berarti ya. Nanti di rumah diulang-ulang kembali apa itu materi saluran-saluran mobilitas sosial biar tidak lupa ya. Nah, mantap. Nah, kalau sudah, sebelum Ibu akhiri materi kita, nah nanti akan Ibu beri hadiah. Apa hadiahnya? Mau hadiah? Mau. Mau, hadiahnya evaluasi. Diberi soal ya. Ya, Ibu diberi soal ya, enggak apa-apa. Nah, ini hadiah istimewa buat siswa-siswa Ibu. Nanti kalian kerjakan evaluasi, nanti akan Ibu share, Ibu kirim soal-soal yang harus anak-anak Ibu kerjakan ya. Nah, itu ada beberapa soal, nanti kalau tidak jelas tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp. Bu, nomor ini bagaimana? Bu, nomor ini isinya bagaimana? Nah, itu kalau yang tidak paham. Kalau sudah dijawab, nanti kirimkan kembali jawabannya secara individu kepada WhatsApp Ibu. Ya, paham anak-anak? Nah, ya, kalau sudah paham, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Nah, di mana pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk meningkatkan atau mengubah status sosial kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Nah, tapi sebelum Ibu akhiri, bagaimana perasaannya hari ini? Semangat ya? Semangat harus ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Diskusinya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.